tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di mana yang pertama itu setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal. Tahapan pembentukan urin yang ketiga yaitu augmentasi. Nah, berbeda dengan tadi reabsorpsi, untuk augmentasi ini terjadi pada tubulus distal. Jika tadi reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, nah augmentasi ini terjadi di tubulus distal. Jadi setelah tadi hasil dari urin sekunder itu yang terdiri dari air, garam, urea, dan urobilin. Nah, urin sekunder ini selanjutnya mengalir melalui lengkung Henle, kemudian menuju ke tubulus distal. Nah, pada di tubulus distal inilah terjadi proses tahapan augmentasi, di mana setelah sampai pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya yang dikeluarkan melalui atau yang terkumpul di dalam kandung kemih. Nah, setelah dari kandung kemih itu dialirkan lagi melalui uretra. Nah, hasil dari urin selanjutnya atau urin yang sebenarnya itulah yang kita atau yang manusia dikeluarkan, yang isinya yaitu atau yang berisi air, lalu urobilin, dan juga amonia. Jadi urin sebenarnya atau hasil dari urin yang selalu kita keluarkan itu berisi air, urea, urobilin, garam. Nah, di mana urobilin ini adalah zat yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea zat yang menimbulkan bau pada urin. Jadi ketika kita mengeluarkan urin itu karena akan ada yang berwarna. Nah, itu warnanya karena dari adanya zat urobilin. Nah, sedangkan kadang ada urinnya yang berbau. Nah, itu berbau karena adanya pada urin tersebut urea. Seperti itu tahapan proses pembentukan urin. Kalian simak videonya agar lebih mudah memahami proses pembentukan urin. Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus menuju kapiler peritubulus, sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap berada pada tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali yang telah berlangsung disebut reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino, menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit
disebut lengkung Henle. Daerah lengkung Henle dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun atau descendant dan daerah naik atau ascendant. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami augmentasi. Augmentasi akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih atau yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti zat hormon.